Mari belajar cepat, menghafal cepat, ilmu pengetahuan sosial kelas 7 hanya dengan membaca daftar isinya saja. Ilmu ini aku dapat dari guru IPSku di kelas 9. Bab 1 yang kita pelajari di kelas 7 adalah manusia, tempat, dan lingkungan. Jika kalian mendengar atau membaca pengertian ruang, ruang itu tempat hidup atau tempat tinggal makhluk hidup. Interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang itu adalah interaksi, komunikasi atau jalinan yang dilakukan oleh dua ruang tersebut. 1. Saling melengkapi. Saling melengkapi misalnya kota A. Kota A ini memproduksi padi atau beras. Mereka membutuhkan cengkeh. Kota B memproduksi cengkeh, tapi mereka membutuhkan beras. Jadi, antara kota A dan kota B, mereka saling melengkapi dengan cara sistem jual beli. Kedua, persebaran penduduk. Biasanya dilakukan dari wilayah terpencil atau desa menuju ke kota-kota besar. Di Asia Tenggara sendiri, contoh-contoh kota besar adalah Jakarta, Manila, Bangkok. Karena fasilitasnya lebih lengkap, jalan untuk mencari pekerjaan lebih banyak peluangnya di sini, di kota. B. Letak dan luas Indonesia. Letak Indonesia dibagi menjadi 3. Astronomis, geografis, dan geologis. Astronomis ditentukan oleh garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia yaitu di 6 derajat LU, 11 derajat LS, 95 derajat BT, dan 141 derajat BT. Untuk geografis itu terlihat dari fisiknya, dikitari oleh apa, biasanya ciri-cirinya seperti apa. Indonesia itu diapit oleh 2 samudra, Pasifik, Hindia. Diapit oleh 2 benua, Asia dan Australia. Untuk geologis itu adalah dari batuannya. Untuk Indonesia terdapat 3 pertemuan lempeng yang sangat saya hafal, itu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, dan juga dikitari oleh pegunungan aktif, yaitu pegunungan Sirkumpasifik, juga pegunungan Sirkummediterranean. Luas Indonesia. Luas daratan Indonesia itu adalah 1.992.733 km. Dan untuk lautan atau perairannya itu adalah 2/3 dari luas Indonesia seluruhnya. Luas Indonesia seluruhnya itu adalah kurang lebih 4-5 juta kilometer ya. Lalu untuk C, potensi sumber daya alam dan kemaritiman. Sumber daya alam Indonesia itu ada banyak, melimpah. Ada hutan, ada kekayaan tanah, pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, dan masih banyak lagi. Untuk potensi kemaritiman Indonesia, kemaritiman itu bisa dibedakan menjadi kemaritiman dan kelautan. Kemaritiman itu adalah jasa yang dilakukan pada lautnya, pada bagian lautnya. Kalau kelautan adalah hasil lautnya. Contoh kemaritiman adalah penyeberangan kapal feri, terus perombakan atau servis kapal. Untuk kategori kelautan, misalnya pengasinan ikan atau pengeringan garam. D. Dinamika kependudukan Indonesia. Jumlah penduduk pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia adalah 256 juta. Mungkin sekarang sudah sangat meningkat seiring perkembangan zaman, sekarang tahun 2021. Untuk 2, persebaran penduduk. Iya, tadi seperti saya bilang, persebaran penduduk adalah biasanya dari wilayah terpencil atau desa ke kota-kota besar. Karena tadi fasilitasnya lebih lengkap, jalan untuk menemukan pekerjaan lebih besar atau presentasinya lebih besar, hiburan di kota juga lebih besar dari
Ada kesalahan jaringan, mari kita lanjut. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk itu bisa banyak. Bisa dari tempat hidup, profesi, kesehatan, kesejahteraan atau pendapatan bisa juga. Dan usia juga bisa. Masih banyak lagi sebenarnya. Untuk 4, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Kualitas penduduk Indonesia itu masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Harapan hidup negara Indonesia itu rata-ratanya 67 tahun. Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia masih jauh tertinggal. 5. Keragaman etnik dan budaya. Etnik itu suku bangsa, budaya itu apa yang dilakukan, apa yang dihasilkan dari etnik tersebut. Budaya itu banyak. Upacara, ngaben dari Bali misalnya. Tarian, saman dari Aceh. Rumah, joglo dari Jawa Tengah. Lalu senjata, mandau dari Kalimantan. Lalu rumah, honai dari Papua. Rumah tadi sudah disebut tapi it's okay. Makanan, pempek dari Palembang, Sumatera Selatan. Lalu kondisi alam Indonesia. Keadaan fisik Indonesia itu bisa dilihat. Dataran tinggi, contohnya dataran tinggi Dieng, biasa digunakan sebagai perkebunan. Kalau dataran rendah itu digunakan untuk pertanian. Lalu gunung dan pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung. Lalu bukit. Bukit itu gundukan tanah yang menjulang tinggi tapi tidak setinggi gunung biasanya. Jadi tidak bisa disebut sebagai gunung. Lalu lembah, danau, sungai, dan laut. Itu termasuk dalam keadaan fisik. Flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna. Sekarang untuk persebaran flora dulu. Persebaran flora di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Barat atau Asiatik, Tengah atau Peralihan, dan Timur atau Australis. Contoh flora untuk Barat atau Asiatik adalah bunga Rafflesia arnoldii atau bunga bangkai. Untuk Tengah atau Peralihan adalah cengkeh, pala, dan anggrek. Untuk Australis itu contohnya adalah pohon eukaliptus. Untuk fauna juga menjadi 3. Asiatis, Peralihan, dan Australis. Bagian timur Indonesia itu ada misalnya burung cendrawasih dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi kita tetap lanjut aja. Lalu untuk F, perubahan akibat interaksi antar ruang. 1. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Di Indonesia sekarang sudah banyak berkembang, sudah banyak kota-kota besar yang ada di Indonesia karena fasilitasnya sudah lebih lengkap dan bisa dikatakan sebagai kota besar. 2. Perubahan penggunaan lahan. Misalnya ada lahan kosong. Perubahannya dari perkebunan, tapi sudah tidak subur, itu bisa kita alihkan menjadi bangunan perkantoran misalnya. 3. Perubahan orientasi mata pencarian. Ya. Misalnya, kamu dari desa A, dia pekerjaannya itu adalah petani, lalu dia pergi ke kota A. Ke kota itu dia berubah mata pencariannya menjadi berdagang. Itu kan sudah menjadi perubahan karena akibat interaksi antar ruang, dia pindah. Lalu keempat, berkembangnya sarana prasarana. Sekarang di Indonesia sudah banyak sarana prasarana, memang lebih komplit di kota-kota besar, tapi di daerah tertinggal sekarang sudah jauh lebih baik. 5.
adanya perubahan sosial dan budaya. Misalnya, di Jakarta itu banyak sekali ada dari suku Jawa, dari suku Baduy, dari suku Batak. Mereka itu setiap hari kan berinteraksi. Yang satu pakai logat Jawa, medok, satunya pakai logat Batak, emangnya lebih keras. Nah, itu mereka lama-kelamaan bercampur seperti biasa. Ada yang medok tapi medok keras. Ada yang keras tapi medok. Itu jadi adanya perubahan sosial dan budaya di situ. 3. Berubahnya komposisi penduduk. Misalnya dari tadi saya sebutkan dari desa ke kota. Itu bisa dibedakan komposisinya beda dalam mata pencarian atau profesi. Kedua, bisa dibedakan komposisi tempat tinggal. Yang kita lanjut ke bab 2. Bab 2 adalah interaksi sosial dan lembaga sosial. Interaksi sosial, jika kalian membaca interaksi sosial, itu berarti interaksi, komunikasi atau jalinan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Lalu B, lembaga sosial. Lembaga sosial di Indonesia itu banyak, misalnya rumah sakit, atau di bidang pendidikan, misalnya adalah sekolah. Lalu kita lanjut ke bab 3. Bab 3 adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. A. Kelangkaan dan kebutuhan manusia. Jika kalian mendengar kelangkaan, misalnya di tahun 2020 kemarin ada berita susu beruang ini bisa meningkatkan imun. Orang-orang pada berebutan pengen beli susu beruang. Masih banyak yang pengen beli susu beruang tapi produknya menipis. Ini disebut kelangkaan barang. Lalu perusahaan A di bidang perumahan, ada yang pesen 5 rumah tapi lahannya hanya cukup untuk 2 rumah. Itu namanya kelangkaan lahan pada perusahaan itu. Lalu 2, kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas. Tapi untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sangat terbatas sekali. 3, tindak, motif, dan prinsip ekonomi. Misalnya, contohnya, motif, saya lapar, saya pengen beli ke toko makanan di seberang. Saya harus beli makanan di seberang. Lalu, tindakan, saya berjalan ke toko makanan di seberang saya. Lalu prinsip, saya setelah sampai di sana, mencari makanan yang enak, komplit, bergizi, dan pastinya murah. Tapi juga menguntungkan saya dan menguntungkan penjual. Lalu B, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi yaitu pembuatan atau produksi barang-barang yang mau dijual. Distribusi yaitu penyaluran atau penyebaran barang-barang. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan konsumen untuk mengonsumsi barang-barang. Misalnya menggunakan barang-barang, mengonsumsi makanan, dan lain-lain. Produksi biasa disebut produsen, distribusi biasa disebut distributor, dan konsumsi biasa disebut konsumen. C. Permintaan, penawaran, dan pasar juga harga. Permintaan. Barang yang akan dibeli itu disebut permintaan. Lalu barang yang akan dijual itu disebut penawaran. Udah gitu simpelnya seperti itu. Untuk pasar dan harga. Harga keseimbangan yaitu adalah harga yang menguntungkan pembeli tapi tidak merugikan penjual. Udah klop. Itu harga keseimbangan. Lalu kita lanjut ke bab 4. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam. A. Kehidupan manusia pada masa praaksara. Namanya aksara itu tulisan, pra itu sebelum tulisan. Jadi masyarakat pada saat itu belum mengenal tulisan.
mereka baru mengenal gambar, mereka baru mengenal simbol-simbol diri atau gerakan-gerakan tubuh, misalnya lagi marah misalnya. Lalu peninggalan pada masa praaksara yaitu gambar atau ukiran pada gua. Misalnya pada saat itu mungkin, wah aku mau bilang ke anak cucuku aku pernah tinggal di sini, tapi aku nggak bisa nulisnya gimana. Aku pernah tinggal di sini, keluarga bla bla bla. Jadi mereka menggambar atau mengukir di situ. B. Kehidupan masyarakat pada masa Hindu dan Buddha. Kerajaan Hindu yang terkenal adalah Kerajaan Kutai Kartanegara. Ada prasasti namanya Prasasti Yupa. Seingat saya Prasasti Yupa atau Prasasti Mulawarman. Ditulis oleh huruf Palawa, kitab Sansekerta. Berisi tentang 3 raja yang memimpin. Raja pertama adalah Kudungga, raja kedua adalah Asmarawarman, raja ketiga yang paling terkenal adalah Mulawarman. Lalu peninggalan pada masa Hindu. Peninggalan pada masa Hindu, candi Hindu bercorak Hindu di Jawa Tengah, misalnya Candi Gedong Songo dan Prambanan misalnya. Lalu kerajaan pada masa Buddha. Kerajaan terkenal di masa Buddha adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berada pada masa kejayaan, berada pada tangan Raja Balaputradewa. Peninggalan bercorak Hindu yaitu candi, misalnya Candi Borobudur dan stupa. Lalu kehidupan masyarakat pada masa Islam. Masuknya Islam ke Indonesia itu berdasarkan banyak catatan-catatan dari pedagang. Jadi masuknya Islam ke Indonesia itu dimulai dari perdagangan orang Arab, orang pedagang dari Persia. Mereka menyebarkan agama Islam dalam penjualan barang mereka. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan pertama di tanah Jawa atau Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak yang dicetuskan atau didirikan oleh Raden Patah. Peninggalan sejarah pada masa Islam itu banyak. Misalnya masjid Demak, masjid banyak semuanya. Misalnya lagi menara pada Masjid Kudus. Lalu kubah dalam bangunan ada kubahnya. Lalu ada lambang bulan sabit dan bintang, itu peninggalan agama Islam. Jadi itu tips untuk menghafal 4 bab dalam materi di kelas 7 untuk IPS. Hanya 13 menit. Ini rinci-rinciannya di sini tapi kalian harus tetap mendalami yang diterangkan oleh guru kalian. Ini hanya gambaran. Jadi jika kalian mendengar kata-kata di sini, kalian sudah familiar karena ada gambaran. Oh, ini arahnya ke sini, itu arahnya ke situ. Jadi ini hanya tips dari saya untuk bisa dipelajari oleh kalian. Jadi akhir kata dari saya, terima kasih. Remember when to listen.